baik kita berdoa terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Teman kalian? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum memulai pelajaran, apakah lebih baik kalian memfokuskan dulu pikiran kalian, konsentrasi pada pembelajaran hari ini ya, dan siapkan juga visi kalian ya untuk karena hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Nah, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan tekanan? Gimana? Tekanan itu adalah besarnya gaya dalam satuan luas penangkap. Kalian yang tahu mengenai alat yang digunakan untuk mengangkat mobil di tempat cuci mobil? Baby? Pompa hidrolik, Bu. Ya, betul sekali ya. Tahu pompa hidrolik? Apa kalian pernah melihat ke tempat cuci mobil? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu konsep fisika yang ada pada pompa hidrolik tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menentukan pengaruh tekanan yang diberikan oleh fluida kepada dalam satu ruang tertutup sesuai dengan hukum Pascal. Yang kedua, yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menerapkan prinsip hukum Pascal untuk menyelesaikan persoalan fisika. Yang ketiga, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh tekanan yang diberikan fluida dalam satu ruang tertutup sesuai dengan hukum Pascal. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengamati sebuah video yang nanti akan Ibu tayangkan. Nah, dari video tersebut kalian akan membuat masing-masing orang membuat satu pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut nanti didiskusikan dan dipilih salah satu pertanyaan untuk diajukan kepada Ibu. Nah, selanjutnya kalian membuat hipotesis dari rumusan masalah yang kita sepakati. Dan kalian untuk membuktikan hipotesis tersebut nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan ya. Dan nanti dipresentasikan ya hasil dari percobaan tersebut. Apakah kalian sudah paham? Paham. Ini kelompok 1 ya, dari Febri sampai Gina, dan ini kelompok 2 Fitri sampai Fauzia. Perhatikan dari pompa hidrolik yang mengangkat mobil tersebut ya. Sudah ya? Nah, kalian buat pertanyaan ya di sini kertas post-it 1 menit untuk mendiskusikan pertanyaannya ya. Dan nanti kapan kita sepakati. Nah, rata-rata dari kalian itu bertanya mengenai faktor apa yang dapat menyebabkan mobil yang besar tersebut dapat terangkat oleh tabung yang kecil. Apa kalian setuju? Setuju. Ini untuk kelompok 2. Nah, setelah kita mendapatkan masalah tersebut, kalian membuat hipotesis ya, ditulis di LKPD, hipotesis dari rumusan masalah ini. 2 hipotesisnya karena fluida yang ada di dalam tabung tersebut tertekan sehingga mengakibatkan tekanan menyebar ke segala arah. Gimana kelompok 1? Sama ya. Nah, membacakan atau untuk membuktikan hipotesis tersebut, kalian akan melakukan percobaan mengenai hukum Pascal ya. Silakan untuk mengambil alat dan bahannya yang ada di sini ya. Perwakilan kelompoknya. Nah, lakukan percobaannya sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu.
Nah ini nih yang kertasnya yang ini nih. Oh iya, tapi itu yang Ke atas, masih ke atas. Menit lagi. sama deh, tetap sama. Kayak gitu bener. Nomor 1, 2 sudah? Nah, kalau sudah, coba pas perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi di depan kelas mengenai hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Siapa yang mau berpresentasi? Dari Bu. Ibu. Ya, silakan nomor 2. Nah, tadi kita sudah melakukan praktikum tentang pecahan dua Pascal. Jadi ketika kan ada dua suntikan yang besar sama yang kecil. Nah, yang kecil disebut suntikan A, yang besar suntikan B. Nah, ketika suntikan A intinya itu ketika suntikan A diletakkan ditarik ke bawah, jadi suntikan B bergerak. Oh iya, didorong ke bawah, maksudnya suntikan B bergerak ke atas. Sebaliknya ketika suntikan B didorong ke bawah, suntikan A bergerak ke atas. Dan ketika suntikan A ditarik ke atas, suntikan B bergerak ke bawah, dan begitu pun sebaliknya. Nah, jadi hal itu membuktikan bahwa adanya zat cair yang diteruskan ke segala arah sesuai dengan hukum Pascal. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok 1. Dari kelompok kelompok dua tadi dijelaskannya bahwa tekanan itu cair itu diteruskan ke segala arah. Nah, dari percobaan yang kedua, ketika suntikan A didorong sebesar 1 mililiter, maka berkembang di suntikan B juga selama 1 mililiter. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi dari hasil percobaan ini dibuktikan bahwa suntikan yang mengalir cair yang mengalir ke segala arah itu diterima dengan sama besar. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan kalian? Fitri, ya silakan. Jadi pengaruh tekanan fluida dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan dengan sama besar sesuai dengan Ya, ya betul sekali ya. Jadi tekanan dalam hujan cair itu kan dalam siring ya, dalam keadaan tertutup, tidak ada udara. Nah, di sana itu nanti ketika kita menekan salah satu pipa itu, nanti zat cair itu akan meneruskan tekanannya ke segala arah. Dan dari perubahan volume tadi, ketika kalian menekannya, perubahan volumenya itu ditekan sebesar 1 mili. Nah, gerak suntikan B-nya itu bergerak naik ke atas sebesar 1 mili. Nah, berarti itu membuktikan tekanan yang diberikan itu sama. Nah, hal itu merupakan salah satu konsep dari hukum Pascal yang berbunyi bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair atau fluida di dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Penghisap kecil dan penghisap besar. Nah, ini itu berbentuk silindris ya sebenarnya. Nah, jika kita memberikan dorongan atau menekan si luas penampang yang A1 ini, yang pipa kecil ini, maka kita itu akan memberikan gaya terhadap luas penampang yang memiliki besar luas penampangnya itu A1. Nah, sehingga akan timbul tekanan dari sini ya, tekanan sebesar T1. Nah, di dalam sini itu terdapat minyak atau fluida. Nah, nanti fluida ini atau minyak ini akan meneruskan tekanan ke penghisap yang besar sebesar tekanan P1. Nah, sehingga akan menimbulkan daya angkat sebesar F2 pada luas penampang A2. Nah, oleh karena itu tekanan pada penghisap kecil itu sama dengan tekanan pada penghisap yang besar. Nah, dapat kita tuliskan persamaannya. Nah, persamaan P1, tekanan di penghisap 1 sama dengan tekanan di penghisap 2. Nah, tadi kan di awal tekanan itu
aplikasi dari hukum Pascal dalam kehidupan kita ya. Pertama itu dongkrak hidrolik. Tahu kan apa dongkrak hidrolik fungsinya? Mengangkat Pengaturan yang lebih berat. ya betul, biasanya dongkrak hidrolik itu digunakan untuk mengangkat mobil yang untuk jika mobil tersebut ingin mengganti ban ya. Nah, sama saja halnya dengan pompa hidrolik pengangkat mobil tadi yang ditempat cuci mobil ya, yang tadi dijelaskan oleh itu rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini ketika kita menekan pedal, nah pedal itu ya yang ada di mobil itu pedal rem. Nah, tekanan itu akan diteruskan ke silinder utama. Nah, di silinder utama itu terdapat minyak. Nah, minyak itu akan meneruskan tekanan ke bantalan yang di tengah itu, yang di bawah bantalan rem tersebut yang dihubungkan oleh piringnya logam. Nah, dari situ terdapat gaya gesek antara bantalan rem dengan piringnya logam. Nah, gaya gesek tersebut akan menghentikan putaran dari roda. Nah, dari sana jadi kita dari hukum prinsip Pascal ini memudahkan pekerjaan kita sebagai apabila ingin mengangkat mobil kan nggak mungkin kan pakai tangan ya, terlalu berat. Nah dibuatlah alat yang seperti ini, sistem hidrolik untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sudah paham? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Kerjakan masing-masing, jangan saling menyontek. Dari kalian, nanti kalau ada yang nilainya kurang, jangan kecil hati, belajar lagi dengan temannya. Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari mengenai hukum Archimedes. Sekian pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.